Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin lagi pembacaan PPG kuning ya, setelah halaman 5, sekarang halaman 6. Langsung aja, nomor 1 ya. Konstruktivisme ya, konstruktivisme katanya gitu. Itu adalah kedepankan logika, skemata berarti pengalaman terorganisir, equilibrium itu berarti seimbang, asimilasi membaur. Kemudian manfaat landasan pendidikan adalah sebagai titik tolak acuan konsep. Titik tolak kuncinya. Landasan berarti titik tolak ya. Seperti kita bandara. Lanjut, indikator pengukur HOTS ada 11. Nah, 3 diantaranya yaitu mentransfer pengetahuan, berpikir kritis, ada problem solving ya, ada pemecahan masalah. Maka di situ ada PBL, ada PJBL. Model pembelajarannya. Lanjut, peraturan pemerintah tentang guru ada Permendikbud 19/2005 ya, 1917 Standar Nasional Pendidikan 1917 ya, 2017 Standar Nasional Pendidikan. 23 2016 itu standar penilaian, 23 2016 standar penilaian. 22 2016 standar proses, maksudnya dibalik nih. 22 dulu baru 23, enggak apa-apa. Jadi 22 itu standar proses, 23 standar penilaian ya. Di antara itu adalah RPP 1 KBM atau lebih. 1 RPP bisa buat 1 KBM atau lebih dari 1. Biasa kita bikin sampai 4. Begitu. Baik ya, 22 pokoknya 22 dan 23 tahunnya sama 2016. Lanjut, perumusan indikator itu KKO teratur ya, ada satu tindakan, tidak ambigu, mudah dipahami, simple, berdasarkan kondisi di daerahnya. Itu perumusan indikator KKO teratur ya. Misalkan melakukan dribbling ya dribbling, itu menggiring ya menggiring, bukan mengoper lain ya. Satu konteks olahraga. Baik. Evaluasi makro itu targetnya program pendidikan, sedangkan evaluasi mikro targetnya adalah kelas. Kita bisa sebut formatif kalau mikro. Kalau makro program pendidikan. Nah, berarti di situ dinas pendidikan minimal ya. Nomor berikutnya. Karakteristik PBL ya, problem based learning. Student centered, guru sebagai fasilitator, ada grup kecil. Nah, permasalahan dipecahkan bersama, terus menyajikan hasil karya. Nah, berikutnya, nomor selanjutnya 4 tahap penyusunan penelitian tindakan kelas atau PTK. PAOR, planning, action, observe, reflection. Ya, merencanakan, mengadakan aksi, mengadakan observasi, mengadakan refleksi. Jadi ada siklusnya. Begitu, data-data ya, harus ada perubahan ya. Itu 4 tahap PTK, membuat PTK, planning, action, observe, reflection, PAOR. Baik, ini ada implikasi terlibat, divergent itu bercabang-cabang, converge berarti memusatkan, convergent. Diksi, pilihan kata, emansipatory, pemahaman sosial budaya. Di sini nanti ada pembelajarannya, strategi itu ya. Lanjut, ada pendekatan mimetik berarti sastra, semantik, ilmu makna, kata kalimat, semantik untuk kita kuliah bahasa tuh. Semiotik berarti lambang atau tanda, sintak berarti grammar atau urutan. Struktur. Berikutnya prinsip-prinsip penilaian. Ada rumusannya SOTA HC. Sohi objektif terpadu adil, holistik, kontinu berkelanjutan. SOTA HC. Sohi objektif terpadu adil, holistik, kontinu. SOTA HC. Lanjut lagi, fungsi kalender pendidikan. Nah, distribusi kompetisi dasar selama 1 tahun. Program tahunan berisi nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, dan tahun ajaran. Tentang definisi presisi, yaitu terampil, mahir dengan
ketepatan yang akurat, presisi. Ya Pak siapa ya? Listio Sigit nih, presisi. Bagus. Lanjut learning by doing, berarti teorinya Wyatt Loper 1999. Ya, teori Wyatt Loper 1999. Atau enggak kita baca-baca aja. Baik. Selanjutnya langkah bikin kisi-kisi. Satu, bikin soal, analisis silabus, bikin soal, analisis silabus, bikin kunci, bikin pedoman skor, dan bikin lembar kerja, lembar jawaban. Itu langkah-langkah membikin kisi-kisi. Bikin butir soal, analisis silabusnya, bikin kunci jawaban, bikin pedoman penilaian atau penskoran, pedoman skor, dan LJ. Tuh, lembar jawaban. Lanjut pemadatan kurikulum. Hanya yang belum diketahui aja, yang udah diketahui ya sudah. Belajar tema itu terkait dengan mata pelajaran lain, itu kurikulum 13 ya. Belajar mandiri hanya yang diminatin siswa. Kalau udah ada evaluasi nih hasilnya dilihat ya. Penilaian konasi berarti sesuai kehendak atau keterampilan. Konasi, gue dengar konasi. Lanjut. Jenis-jenis penilaian, ini ada produk berarti bikin suatu hasil, ya kan, mereka bikin sesuatu. Kinerja, isi air, oh bau rokok. Kinerja, tunjukin kegiatan-kegiatannya, hasil. Proyek berarti ada investigasi, ada start from sampai end on itu ya, atau finish on gitu. Proyek investigasi start from plan, kumpulin data hingga penyajian sampai paparan. Ada portofolio, kumpulin tugas-tugas dan karya-karya. Jadi jenis penilaian ini 4: produk, kinerja, proyek, portofolio. Nah kita dituntut 4-4-nya. Lanjut, teknik penilaian sikapnya ada observasi, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, jurnal, dan wawancara. Observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, dan wawancara. Hati-hati, siapa tuh keluar nih ya. Ini IPK kau udah tahu ya, beda dengan IPK kampus, indikator penilaian kompetensi. Akronimnya sama tapi maknanya berbeda. Lanjut, PAP, penilaian acuan patokan ya berdasarkan KKM. PAN, penilaian acuan norma berdasarkan sikap. Nah, jadi kuncinya itu. Kalau patokan berarti KKM, kalau norma berarti sikap. Nomor berikutnya, aturan remedial itu 0 sampai 20% itu bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor teman sebaya. Kalau masih juga ada yang segitu. Kalau 20 sampai 50% bimbingan dalam kelompok belajar, umpamanya 40% ya kan, kok masih segini aja nih. Kalau separohnya harus remedial, berarti harus ada KBM ulang lebih dari 50%, 51% gitu. Pakai metode media pendekatan yang berbeda. Diadain proses pembelajaran yang diulang. Itu belum berhasil berarti kan. Nomor berikutnya, tujuan penilaian. Mengetahui tingkat penguasaan 3 ranah ya, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian menetapkan ketuntasan daily sampai dengan annually, sampai per harian sampai dengan tahunan. Menetapkan perbaikan ya, bisa juga dengan pengayaan berarti ya. Memperbaiki proses pembelajaran, itu tujuan penilaian. Mengetahui tingkat penguasaan 3 ranah, menetapkan ketuntasan harian sampai tahunan, menetapkan perbaikan, juga pengayaan, dan yang keempat memperbaiki PBM. Wah, ini fungsi penilaian nih, menggambarkan penguasaan suatu kompetensi. Fungsi penilaian 1, menggambarkan penguasaan suatu kompetensi. 2, memahami kemampuan siswa. 3, diagnosis kesulitan belajar. 4, pengendali pendidik dan sekolah, tentang pengendalian pendidik dan sekolah mengenai kemajuan siswa. Itu fungsi penilaian. Hati-hati jangan ketukar ya, tujuan berarti 3 ranah tuh kata kuncinya itu ya, walaupun mirip-mirip dikit, hati-hati. Sekarang halaman berikutnya 10. Udah mau habis nih waktunya, tanggung.
Nanti dimensi pengetahuan itu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ini kita waktu belajar di diklat P4TK ya kan. Kurikulum baru. Faktual elemen-elemen dasar, konseptual itu berarti teori, prosedural itu urutan kita tahu, metakognitif sikap mandiri di luar tiga ranah tuh metakognitif. Di luar tiga ranah. Metafisik yang keren. Lanjut, kalender akademik merujuk pada jadwal kegiatan tahunan. Terus proses belajar mengajar, PPDB dan kelulusan terbagi 3, semester ganjil, genap dan khusus. Berikutnya kalender pendidikan. 1. Pengaturan waktu untuk KBM siswa selama 1 tahun ya. 2. Mencakup tahun ajaran, pekan efektif, libur-libur, PTS, PAS, kelas meeting dan seterusnya. Itu kalender pendidikan. Jadi beda. Kalender akademik dengan kalender pendidikan beda ya. Kata kuncinya ya, selama 1 tahun kalau kalender pendidikan ada PTS PAS. Kalau akademik ada PBM, PPDB dan kegiatan tahunan. Itu kalender akademik. Lanjut. Langkah saat memilih materi ini udah tahu ya. Identify aspek dalam KIKD dan indikator ya, dari yang luas ke yang sempit. Lanjut, reinforcement itu untuk memotivasi siswa supaya ada feedback atau umpan baliknya. Presisi juga udah tadi dibahas. Udah 11 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.